Hagar adalah pembantu dari Sarah dan Abraham. Bukan salahnya dia untuk mengandung seorang anak. Itu hasil suruhan dari majikannya, yaitu Sarah. Sarah begitu gelisah karena anak tak kunjung datang. Dia minta kepada suaminya Abraham untuk menghampiri Hagar. Siapa tahu keturunan itu adalah dari Hagar. Tapi itu bukan maksud Tuhan. Sarah akan mengandung anak kandungnya sendiri. Tapi itulah yang terjadi. Hidup di dunia ini penuh dengan dosa. Dan apa yang dibuat oleh Abraham kepada Hagar adalah dosa. Dia mengambil Hagar untuk melahirkan seorang anak. Dan kita tahu semua, akibatnya fatal. Hagar kelihatannya menjadi lebih sombong dengan apa yang ia alami. Tidak lama kemudian dia mengandung. Dan itu memberikan sakit hati kepada Sarah. Sarah menindas dia. Dan akhirnya Hagar melarikan diri. Namun dalam perjalanan Tuhan melawat dia dan meminta dia kembali kepada majikannya. Anaknya lahir. Namanya Ismail. Sarah juga akhirnya memperoleh anak yang namanya Ishak. Tetapi ada satu momen di mana Sarah muak dengan apa yang dibuat oleh anak dari Hagar. Dan oleh sebab itu dia mendesak Abraham untuk usir Hagar. Saudara-saudara, dalam kondisi yang sangat sulit, Hagar diusir pergi bersama dengan Ismail anaknya. Dan dalam perjalanan mereka mendapat satu kesulitan yang besar. Tidak ada air di padang gurun. Tuhan datang melawat Hagar. Dia telah membuang anak itu karena dia tidak sanggup melihat anak itu mati. Tuhan datang melawat Hagar, membantu dia. Saudara-saudara, apapun keadaan kita, mungkin kita pernah jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan yang besar. Sama seperti Hagar. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan datang melawat kita. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita kekuatan. Itulah tujuan utama Yesus datang ke atas dunia ini. Seperti apa yang ia ungkapkan ketika ia berada di Nazaret dalam buku Lukas pasal 4. Dan itu Yesus kutip dari perjanjian lama, terdapat dalam buku Yesaya pasalnya yang ke-61. Yesaya pasal 61, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Yesaya 61, ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang berkurung kelepasan dari penjara. Yesus datang melawat Hagar. Yesus yang sama juga datang melawat kita. Saudaraku, jangan sepelekan lawatan Tuhan bagi saudara. Jika ada kuasa Tuhan yang sedang berbisik, Roh Kudus yang sedang berbisik, untuk mari datang pada Tuhan, mari baca firman Tuhan, dengarkan itu. Karena ada berkat di balik itu. Hagar mendengar perkataan Tuhan. Dan dia dikuatkan. Dan Tuhan memberikan mata air untuk mereka minum. Dan Tuhan berjanji kepada Hagar dan anaknya bahwa dia juga akan memberkati Ismail. Saudaraku, mari dengar lawatan Tuhan. Mari dengar dia berbisik pada kita. Dengan mendengar, kita mendapat berkat. Sepanjang minggu mendatang, mari kita terus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Sehingga kita lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua.